bersama kita tunduk kepada. Haleluya. Memberkati setiap kehadiran domba-dombamu, memberkati setiap pengorbanan mereka, memberkati setiap pelayanan, memberkati setiap apa yang sudah mereka saksikan. Dan saatnya Engkau memberkati kami di dalam firman-Mu Tuhan. Dan biar apa yang kami kerjakan pada kesempatan ini semuanya mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu memohon kemurahan, belas kasihan. Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami lewat segala kebenaran firman yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan manusia. Biar kami mendapatkan Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami, untuk Engkau mengubahkan kami dan Engkau membawa kami kepada kemuliaan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Baik Oma yang masih dalam keadaan pemulihan, hamba percayakan Oma juga dalam tangan Tuhan. Dan kami duduk tenang mendengar firman-Mu setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami duduk tenang. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk. Tali apa mau diganti? Ini, nggak usah. Tes. Puji nama daripada Tuhan. Tidak lupa saya menyampaikan kita semua, baik yang ikut ibadah virtual, dimanapun saudara bisa mengikuti ibadah ini. Saya menyampaikan untuk kita semua, itulah shalom dan juga selamat pagi saudara. Ya, puji Tuhan kita sudah mendengar semua kesaksian yang dinaikkan kepada Tuhan. Biar apa yang sudah kita dengar juga itu menjadi bahagian di dalam setiap pengalaman dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya, mungkin hari ini kita tidak bisa untuk menyaksikan karena waktu begitu terbatas. Tetapi di lain waktu saya percaya saudara akan bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya, sebentar, tolong saya diingatkan juga setelah ibadah ini saya rindu mau besuk Oma nanti. Ya, jadi kita, apalagi kita sudah makan siang sebentar. Ya, jadi kita langsung bagi jemaat yang mau ikut silakan. Ya, tetapi nanti saya rindu juga kunjungi Oma dan kita perjamuan suci di sana. Ya, supaya Oma juga selalu mendapat perhatian dan pemulihan daripada Tuhan. Dan memang ini usia yang sudah sangat lansia, sudah mau 80 ya Oma itu. Kurang 1 tahun 2 tahun. Kurang 1 tahun. Ya, tahun ini 80. Ya, tahun depan Oma sudah 80. Jadi memang ya, saya kalau mau sampai usianya Oma itu kurang lebih tunggu waktu lagi. Ya, waktu yang harus saya tunggu itu yaitu ya kurang lebih hampir 30 tahun baru bisa sama Oma. Ya, jadi anak-anak masih muda saja sudah togeang. Ya. Bukan cuma mendengung telinga, pecah gendang telinga. Ya, Oma masih tua, masih cuma mendengung saja. Saudara ya, banyak saya kenal dulu. Ya, teman-teman saya itu masih muda, masih SMP, SMA, sudah pecah gendang telinga. Ya, sudah togeang, saudara.
Ya, mungkin yang bukan dari Makassar tidak paham itu togeang. Ya, paling tidak keluar di sini lelehan ini di telinga ini, saudara. Di sekolah disumbat yang kapas. Bagaimana mau mendengar? Nah ini, saudara ya, itu saya lihat sendiri. Itu kita yang ada kita bersyukur, apalagi omah yang lansia itu masih bisa. Ya Tuhan tolong baik semua. Mari dengan segera coba di panah kanan, saudara, di panah kanan ya. Dan saya ingin menyampaikan ya firman, saya berusaha cepat ya, dan untuk bisa membawa kita memahami juga dengan jelas firman Tuhan ya. Kita harus menjadi tubuh Kristus. Menjadi tubuh Kristus itu yang penekanannya itulah kita dipenuhkan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang dalam hidup kita itu menentukan kita adalah bangunan Tuhan atau bait Allah. Itu ayat-ayatnya sudah banyak saya tunjukkan, saya tidak jelaskan banyak lagi. Dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga saja itu sudah jelas, tubuhmu itu bait Allah, tempat kediaman Allah. Ibrani pasal 3 itu katakan bahwa rumahnya, kemahnya adalah kita. Jadi banyak ayat-ayat yang sudah kita lihat bahwa memang kita mutlak untuk dipenuhkan Roh Kudus. Dan dulu dalam perjanjian lama, perintah untuk bangun bait Allah itu secara fisik itu dijelaskan dalam perjanjian lama. Makanya Musa itu perintah membangun yang fisik, baru Allah turun ada di tengah-tengah umatnya. Bagaimana Salomo pada saat Israel sudah menjadi kerajaan, dulu dipimpin oleh seorang utusan Tuhan, itulah Nabi Musa. Tetapi setelah dia mendapat tanah perjanjian, Yosua membagi-bagikan tanah perjanjian menjadi sebentar di zaman Samuel itu menjadi kerajaan. Dan seterusnya baru dibangun lagi ada perintah secara fisik. Baik itu secara tidak langsung disampaikan Tuhan kepada Daud. Tetapi bukan Daud yang mengerjakan bangunan fisik itu. Itulah Salomo. Dan setelah itu ya begitu banyak terjadi dengan bait Allah. Ada reruntuhan bait Allah. Semua perabot dibawa pergi ke Babel. Dan nanti pada akhirnya mereka kembali dan membangun lagi. Dan dirusak lagi dan mau dibangun lagi, tapi sampai hari ini terbengkalai. Makanya ada Injil, ada perjanjian baru. Tidak ada perintah membangun secara fisik lagi, tetapi yang diperintahkan itulah tubuh Kristus dalam bentuk fisiknya itu adalah saya dan saudara. Nah, itu kita menggali secara konkret pikiran Tuhan, baru kita bisa memahami tubuh Kristus. Ya, kalau kita hanya bilang tubuh Kristus, kita bingung nanti tahu langsung tubuh Kristus. Tapi kita tidak tahu bagaimana itu pergerakan Tuhan. Suasana yang bergulir sebelumnya sehingga muncul kehendak Allah. Saya tidak mau lagi yang fisik, tapi saya mau yang secara pribadi. Itulah ciptaan saya manusia itu. Kembalikan kodratnya, kembalikan statusnya menjadi segambar dengan dia. Makanya Yesus datang itu membawa kita segambar dengan Allah. Dalam satu kandungan. Makanya kelahiran, kita lahir oleh firman, kita lahir oleh Roh Kudus, kita lahir oleh kasih Allah. Ayat-ayatnya ada, saya katakan ada ayat-ayatnya semua. Itu pernah juga sudah distudikan. Nah, Tuhan hari ini tidak ada perintah membangun secara fisik. Di dalam perjanjian lama, Allah memerintahkan bagaimana cara Allah ada di tengah-tengah umatnya. Allah berada di tengah-tengah umatnya itu dari seorang pemimpin yang dengar-dengaran. Makanya dalam konkretnya di dalam Israel, dalam pergantian raja-raja sudah terbagi dua itu bangsa. Ada selatan, ada utara, ada Samaria, ada Yerusalem. Ada raja-raja yang selalu dikatakan ini raja jahat, tidak seperti dulu papanya. Sampai ada raja juga yang baik, ada Yosia, ada Yosaf, dan siapa lagi? Ya banyak juga yang baik, tetapi jauh lebih banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di zaman Raja Yosia itulah baru Paskah dirayakan lagi. Di zaman Raja Yosia itulah baru ketetapan Allah itu tegak kembali. Tetapi setelah itu anak-anaknya lagi jatuhlah ke Babel. Ya, masuk ke pembuangan setelah Raja Yosia. Makanya Raja Yosia itu raja yang memang
pada saat pecahnya bangsa Israel, itu sudah dinubuatkan akan ada raja nanti. Itulah Raja Yosia ini. Jadi kita yang ada, yang saya tidak jelaskan banyak tentang itu, tapi yang ingin saya tekankan dari apa yang saya katakan tadi, bangunan yang fisik itu perjanjian lama. Tetapi bangunan non fisik, apa itu bangunan fisik? Kemah Musa. Apa itu bangunan fisik? Bait Allah Salomo. Yang sampai hari ini menjadi tolak ukur kita melihat pergerakan pengajaran tabernakel. Tapi begitu kita masuk dalam perjanjian baru, Yesus tidak pernah memerintahkan membangun yang fisik. Tetapi Yesus hanya memerintahkan rombak yang fisik itu. Itu dalam Injil Yohanes pasal 2. Tidak dikatakan tinggalkan ini bait Allah, bangun bait Allah baru di sana. Tetapi Yesus melihat rombak ini. Ini bangunan yang sudah ada. Tetapi disuruh robohkan, rombak dan dibangun kembali oleh korban Kristus. Saya tidak banyak menjelaskan ini. Nanti waktu saya terbuang banyak. Tetapi saya pasti yakin jika kita sudah dalam pengajaran, kita sudah bisa menggambarkan di pikiran kita, di hati kita, apa yang roh tekankan dalam setiap pembicaraan firman Allah itu. Tidak perlu saya mendikte saudara, terlalu mendikte. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang adalah pengajar, guru besar kita, sanggup menjelaskan dalam hati saudara. Tinggal kita mau amenkan tidak, itu urusan kita. Ya, tetapi saya hanya menunjukkan pikiran Tuhan di dalam kitab yang ada dalam tangan kita ini. Demikian adanya. Ya, pada perjanjian lama itu fisik. Baru Tuhan katakan, nanti aku ada kalau bangunan tabernakel itu selesai. Aku ada di tengah-tengah umatku. Baru kamu jalan juga. Pada saat sudah menjadi kerajaan, Israel sudah diberkati. Dulu Israel menjadi budak. Waktu dia budak, perintahkan bangun Kemah Musa. Pada saat dia sudah jaya, diperintahkan bangun sudah rumah Allah yang permanen. Yang tidak seperti Kemah Musa, bongkar jalan. Tetapi setelah dia sejahtera, Israel itu tenang. Makanya Salomo dikaruniai ketenangan. Bangsa itu dikaruniai damai, sukacita, ketenangan untuk membangun bait Allah. Jadi lihat bagaimana pikiran Allah tentang perintah membangun yang fisik itu. Ada Israel pada saat masih budak, mau ditarik keluar dan berjalan mendapatkan tanah itu. Ada Israel yang sudah menduduki tanah, sudah sejahtera, sudah menerima kegenapan janji Allah. Bangun kemah lagi yang lebih permanen. Makanya kata Allah kepada Musa, kamu enak diam dalam istana. Itu semua yang menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, itu masih ada di sana, seperti tidak diperhatikan tempatnya. Dia juga mau ada bangunan untuk perabot-perabot itu. Tapi Tuhan katakan bukan kau yang bangun, tetapi nanti dari keturunanmu. Itulah anaknya yang bangun. Alasannya tanganmu penuh dengan darah. Itu saja sudah bisa kita periksa banyak tentang itu. Dari dua Allah, dua kali perintah. Ini perintah. Kenapa? Karena Allah yang turun menyampaikan. Allah yang turun katakan kepada Musa. Allah yang turun katakan kepada Daud. Itu perintah. Nah, perintah dua inilah sebenarnya. Ini menjadi nubuatan untuk hari ini. Untuk kita pakai masuk di Yerusalem baru. Dan ingat, pembangunan yang fisik itu bukan kita yang kerjakan. Apa kata Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14? Kata Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14, aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Kalau tempat itu selesai, aku datang. Tidak ada perintah lagi membangun di bumi. Tapi Yerusalem yang ada di bumi ini dipindahkan di atas. Makanya kitab Wahyu menjelaskan. Kota mempelai itu Yerusalem baru. Yerusalem baru itu turun dari sorga. Nah itulah yang sementara Tuhan kerjakan. Nah kita di bawah apa yang kita kerjakan? Kita hanya mengerjakan tubuh kita ini. Mau dibangun menjadi bait Allah. Memperhatikan ibadah kita. Memperhatikan penggembalaan. Memperhatikan jam-jam ibadah. Hanya sederhana yang kita kerjakan di bawah. Tidak ada. Saya membaca 4 Injil. Tidak ada perintah membangun yang fisik. Sekali waktu Matius 24. Murid-murid perlihatkan Yesus. Lihat itu bangunan bait Allah. Tapi Yesus katakan.
Tidak ada batu yang tersusun di atas batu nanti. Yang ada dalam firman Allah dalam Injil, Yesus hanya berbicara tentang pondasi bangunan. Itu Matius pasal 7. Dibangun di atas batu dan dibangun di atas pasir. Hanya berbicara pondasi. Tidak berbicara membangun yang fisik. Karena pembangunan yang fisik hari ini, itu kita sendiri yang membangun diri kita. Lewat petunjuk firman Tuhan. Itu hati-hati dalam kita, dalam pergerakan kita, dalam pengajaran ini. Kita dalam pengajaran ini bukan konvoi-konvoi, bukan kolektif. Kasih banyak orang penuh gereja, bangun gereja besar dan semuanya. Itu baik, saya suka gereja penuh, saya suka ada gereja. Saya bukan berbicara seperti ini karena saya tidak punya gedung gereja. Bukan saya berbicara begini karena saya tidak punya jemaat yang begitu banyak. Tapi saya bahagia dengan semuanya ini. Saya bersuka cita. Saya melihat penyertaan Tuhan yang besar. Satu saja yang saya katakan kepada Tuhan. Asal jangan engkau ambil itu firman-Mu. Asal jangan engkau ambil itu meteraimu dari kehidupan hamba ini. Karena saya percaya, manapun firman itu dibawa, pasti akan memberkati kita. Ditolak di satu tempat, dirindukan di tempat yang lain. Saya selalu yakin ini, sampai hari ini, saya melihat berkatnya dalam pengajaran ini besar. Tidak bisa saya pungkiri. Itu kita yang ada, anak muda, setia. Jangan menjadi orang yang tergembala hanya karena kata orang. Kenapa kamu tergembala di sini? Kata orang, Om. Ya, di sini murni. Ya, di sana kurang murni. Kenapa kurang murni? Aduh, yang bikin kopi di sana dia kasih garam. Ya, di sini murni, kenapa? Ya, kopi memang pahit, bukan kopi asin. Ya, murni itu selalu menjadi sasaran setan. Tetapi tinggal kita yang mengukur yang mana murni, yang mana tidak. Ya, sampaikan saja firman Tuhan. Jika itu pikiran Allah, memang ada penolakan. Tetapi di tengah-tengah penolakan, orang yang mengerti itu akan menangkap itu kebenaran. Yesus menjelaskan dirinya tentang roti hidup. Dalam Injil Yohanes pasal 6. Lebih banyak orang yang pergi, sedikit yang tinggal. Makanya dengan perbandingan banyak yang pergi, Yesus katakan kepada murid-murid, kenapa kalian tidak pergi juga? Itu orang-orang sudah pergi. Hanya yang mengerti yang tinggal. Siapa itu yang mengerti? Murid-murid. Petrus katakan, diwakili oleh Petrus. Kepada siapa kami pergi? Karena kami tahu perkataanmu perkataan yang hidup. Jadi tubuh Kristus itu diikat oleh perkataan Tuhan. Apa itu perkataan menurut Yesus? Melawan godaan iblis. Pada saat Yesus digoda setan dalam Matius pasal 4, Yesus katakan makanan yang sesungguhnya itu makanan. Apa saja yang keluar dari mulut Allah, itulah makanan yang sesungguhnya. Jadi apa yang mengikat tubuh Kristus hari ini, itulah makanan. Apa tujuan orang makan? Ya, apa tujuan kita makan? Untuk kenyang. Saya tunjukkan fakta dalam kebenaran Alkitab. Saya ingin menggiring pikiran saudara untuk sampai melihat bagaimana itu tubuh Kristus. Perhatikan kemarin. Israel hari ini, itulah saya dan saudara. Israel itu bisa ada karena pada saat Tuhan memanggil Abraham dan Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Karena dari keturunan Abraham itulah baru ada Israel. Siapa itu Israel? Cucunya Abraham. Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah Israel. Yakub ada 12 anak. Ada juga anak perempuannya, 1. Ya, dan pada saat dia punya anak itulah, ada 12 suku bangsa Israel. Dari beberapa orang ibu. Ya, dari ada berapa 12 anak Yakub itulah yang nanti hari ini kita kenal menjadi bangsa yang besar. Itulah Israel. Nah, di dalam Tuhan memberkati Israel. Itu semua ada pengaruhnya dengan makanan. Ya,
Saya tidak mengkait-kaitkan, tetapi begitu fakta yang saya lihat dalam kebenaran Alkitab. Sampai Israel dijanjikan tempat perhentian, itu dijanjikan mengkondisikan tempat itu tempat yang memberi kenikmatan enak, penuh gandum, madu. Bayangkan, itu menunjuk kepada tempat enak di sana, banyak makanan. Israel di padang gurun, persoalannya 40 tahun hanya soal makanan. Hanya soal makanan. Apa itu tidak seperti apa yang Alkitab tegaskan menjadi nubuatan hari ini? Eden hilang hanya karena perkara yang dimakan. Eden hilang hanya karena perkara yang dimakan. Sudah dikatakan, perintah di Eden itu hanya jaga makan saja. Hanya jaga makan. Kalau kamu jaga makan, kamu ambil Eden ini. Tapi kamu tidak bisa jaga makan. Karena perintah Tuhan jangan makan. Jika kita bisa jaga makan, Eden kita nikmati. Tetapi karena tidak bisa pegang janji, tidak tahan melihat, makan itulah persoalannya. Terlihat pada saat Tuhan usir manusia dari Eden, ular itu dikasih makan debu. Adam dan Hawa itu dikatakan kau usaha dulu baru makan. Banyak hal yang ingin saya sampaikan. Ya, tapi Tuhan, ya, biar Engkau yang mengatur semuanya dari apa yang saya baca, apa yang saya renungkan. Seringkali saya kalau sudah keluar sedikit nanti panjang ke sana lagi, saudara ya. Bukan berarti saya mau begitu. Tapi Tuhan tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saja dalam pikiran saya. Nah ini, lihat Eden. Kenapa kita hidup di dunia hari ini? Itu hanya karena persoalan makan. Mereka tidak bisa jaga makan. Makanya Tuhan hanya perintah jaga makan saja. Tuhan tidak katakan jangan minum ini. Jangan jangan kau pegang ini. Kalau jangan pegang itu berarti ya, kita jaga pergerakan kita. Kita bergerak cepat tahu tersentuh. Ya, kita bergerak cepat tahu kita pegang. Makanya iblis katakan sampai kata raba, jangan meraba. Ya, padahal Tuhan katakan jangan makan. Ya, jangan kau makan itu buah pohon itu. Dan akhirnya dia makan. Tidak jaga makan. Yesus mau dibawa hilang hidup kekal. Yesus digoda iblis. Juga poin pertama yang digoda soal makan. Dalam Matius pasalnya yang keempat. Yesus lapar. Bikin itu batu kau makan. Nah dari sinilah Allah menunjukkan. Bagaimana pentingnya hal ini. Untuk nubuatan arti yang rohani hari ini. Makan dalam arti rohani. Untuk hari ini. Itu mendengar firman Tuhan. Konsep makan yang saya tahu dalam Matius 15. Yang masuk di mulut. Turun di perut. Keluar di jamban. Tetapi apa yang masuk dari telinga. Maunya Injil itu turun disimpan dalam hati. Baik Matius 13 orang yang mendengar itu. Hati itu wadah untuk menyimpan. Matius 15 menjelaskan. Apa yang keluar dari mulut. Dia meluap dari hati kita. Jadi arti rohani yang kita harus jaga hari ini tentang makan. Kalau engkau makan los hari ini. Paling penyakit yang muncul kolesterol, darah tinggi dan seterusnya. Tapi kalau itu mematikan. Tetapi kalau engkau makan los hari ini, dengar firman tampung semuanya di telingamu ini, dia akan mematikan engkau. Saya katakan dia akan mematikan engkau. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, awasi dirimu, awasi ajaranmu, dari situlah keselamatanmu. Apa kata keselamatan di situ? Itu hidupmu, hidup kekal. Juga orang yang mendengar engkau.
mendengar. Mendengar itu memberi makan roh kita ini. Makan dari sini memberi makan tubuh daging kita ini. Makanya anak kita malas makan, bagaimana kamu besar? Bagaimana kamu sehat? Kau tidak mau makan ikan, kau makan Indomie saja. Itu pola makannya yang kita koreksi. Dan kita kaitkan dengan pertumbuhan dagingnya. Seringkali untuk yang rohani, bagaimana kau bisa bertumbuh? Yang kau dengar hanya berita mau kau enak-enak saja. Ya, sakit kau tiba-tiba didoakan dari sakit perut. Begitu pendeta Amin mau sembuh langsung sakit perutmu. Bagaimana kau mau bertumbuh? Semua ada tujuannya. Makan normal bikin sehat jasmani kita secara fisik. Mendengar firman yang benar membawa kerohanian kita bertumbuh dalam hal yang benar. Kita sehat juga di dalam kerohanian. Makanya hati-hatilah di hari-hari yang terakhir. Jadi saya ingin perlihatkan bagaimana Israel, Abraham itu pernah masuk ke Mesir. Mesir itu gambaran dunia. Dalam kondisi apa Abraham itu masuk ke Mesir? Itu dalam kondisi kelaparan. Dan apa yang mengeluarkan Abraham dari Mesir? Itu tulah. Firaun diberi tulah karena Abraham mengaku istrinya itu adalah saudaranya. Karena Abraham takut nanti istriku diambil orang ya karena cantik. Ya, makanya dia katakan nanti saya mengaku ya kau saudaraku ya. Ya. Dan pada saat dia mengaku saudaranya, kan Abraham takut siapa tahu dia dibunuh karena istrinya cantik. Ya. Dan akhirnya Firaun mengambil Sarai waktu itu, bukan Sarai. Ya. Ya. Karena ada kampung bilang Sarai. Ya. Ikut ambil Sarai di sana. Ya. Kalau Sarai ini kalau di Alkitab namanya Sarah. Ya. Jadi bukan ya Sarai. Nanti dia menjadi Sarah. Itu pada saat Tuhan menegaskan ulang janjinya. Kalau tidak salah itu Kejadian 15. Nah, pada saat dia keluar dari papanya, mamanya dia tinggalkan, ada kelaparan yang hebat. Kelaparan ini membawa dia masuk di Mesir. Oleh karena itulah dia keluar dari Mesir. Perhatikan ini. Ada Yakub masuk ke Mesir. Yakub itu Israel. Itu karena kelaparan. Makanya dia harus masuk ke Mesir dengan proses yang begitu panjang. Dari Simeon yang ditawan, sampai minta Benyamin, sampai berdebat dengan anak-anaknya. Tidak percaya kepada anak-anaknya lagi. Semua ada perdebatan di sana. Tapi akhirnya Yakub mengalah. Demi perut, demi makanan. Karena semakin hebatnya kelaparan yang ada waktu itu. Dia masuk ke Mesir. Apa yang membawa mereka keluar dari Mesir? Tulah. Apa itu kebetulan? Sejak awal saya tidak memikirkan itu. Tapi setelah Tuhan menggiring lewat firman yang sering saya baca. Tuhan perlihat. Lewat firman itu. Dan saya renungkan, benar Tuhan. Saya berbicara dulu yang jasmaninya. Nanti kalau Tuhan izinkan ada waktu yang rohaninya. Tidak diizinkan Tuhan yang adalah waktu lain lagi. Ya karena saya juga harus lihat waktu juga. Karena saya juga manusia, saudara. Perut saya juga bisa bunyi. Ya. Nah ini. Nah pada saat Rut yang cikal bakal menjadi ada Daud, ada Boas, ada Bapak Isai, ada Daud. Daud inilah yang dikatakan dia tunas. Bagaimana pengalaman perjalanan hidup membawa Rut itu menjadi satu bangsa dengan umat Tuhan. Itu karena Naomi mertuanya itu keluar meninggalkan Bethlehem. Dia pergi
kemana itu? Moab. Dia pergi ke Moab karena terjadi kelaparan. Dia meninggalkan kehendak Allah, dia tinggalkan Bethlehem, rumah roti. Bethlehem itu rumah roti. Dia tinggalkan, dia pergi ke Moab, bangsa yang dimusuhi oleh Allah. Dan pada saat dia berada di Moab itu, apa yang membawa dia kembali? Sekalipun tidak dikatakan tulah, tetapi dia kehilangan 3 laki-laki, 2 anaknya dan suaminya. Itu bagaikan tulah. Karena tulah yang terakhir membawa Israel keluar itu kematian manusia, kematian yang sulung. Sekalipun tidak ada kata dikatakan tulah di situ, tetapi saya dikuatkan oleh Roh Kudus. Bagaikan dia mendapatkan tulah. Sehingga dia memutuskan kepada siapa saya berharap di sini. Semua sudah mati. Ya. Kalau suamiku mati, ada 2 anakku laki-laki bisa mencari. Tetapi kalau 2 anakku laki-laki mati, orang asing saya di sini. Saya pulang saja di kampungku. Sekalipun malu ini saya pulang. Makanya orang katakan, pulang mitawa itu. Ya, dia bilang jangan, engkau panggil lagi aku. Panggil aku ini apa itu? Ya, karena hidup marah, karena hidup yang begitu sengsara dia rasakan. Tapi pada akhirnya dia kembali. Disitulah kita bisa melihat. Dari 3 yang pernah terjadi dalam perjanjian lama ini, yang membawa Israel itu terlepas sampai di permuliaan, itu karena ada kondisi kelaparan. Hati-hati dengan kalimat atau kata yang sederhana ini. Kelaparan. Kelaparan itu untuk mengenyangkan perut kita. Atau saya baca saja supaya kita, ya saya nanti keluar jauh lagi. Ini ingin saya tunjukkan, saya cari itu. Kejadian pasalnya yang ke-12. Ayo dengan cepat saja saudara ya. Saya berusaha dengan cepat. Ya. Kejadian pasal 12. Itu Abraham dipanggil. Tetapi ada suasana membawa Abraham itu harus masuk ke Mesir. Ya, membawa Abraham untuk masuk ke Mesir. Mari baca dalam Ibrani pasal 12. Judulnya dulu di ayat 1. Kejadian pasal 12. Abraham dipanggil Allah. Abraham dipanggil Allah. Nah, sekarang baca saja singkat waktu. Nanti lain waktu saya jelaskan banyak. Ayat 10 dari apa yang ingin saya tekankan. Mari. 10 dari Kejadian 12 firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu. Nah, ketika kelaparan timbul di negeri itu, teruskan. Pergilah Abraham ke Mesir. Ya, pergi Abraham ke Mesir. Jadi kelaparan yang membawa dia masuk Mesir. Ya. Di mana ada kelaparan. Dan jika kita tergantung dengan dunia ini, tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, nanti kita menangis. Makanya kitab Amos menubuatkan, nanti ada masanya lapar. Tetapi lapar yang ingin saya giring saudara masuk di Injil nanti perjanjian baru. Itu bukan lagi lapar yang jasmani. Tetapi lapar yang jauh lebih yang Tuhan inginkan. Untuk kita pakai melihat pergerakan kita. Untuk kembali ke tanah perjanjian. Eden hilang karena makanan. Tidak jaga makan. Coba dia jaga makan ya, kita masih di Eden. Hati-hati. Nanti kita kehilangan Eden, Yerusalem baru. Itu juga sama. Kalau kita masuk di Injil yang ingin saya giring saudara nanti ke sana. Itu karena kita tidak hati-hati makan. Ya. Makan nanti dalam Injil itu mendengar firman. Ya, dengar yang enak-enak didengar. Saya suka ibadah di sana. Kenapa?
juga ibadah di sana. Selain firmannya pendek, berkat doa berkatnya itu aduh diatur bagus-bagus. Didikte. Kandangnya Tuhan berkati, ayamnya yang 10 potong di dalam satu pasang Tuhan berkati. Telur banyak, telurnya menetas, setelah menetas anak-anaknya besar, kawin lagi, bertelur lagi. Nah ini dia susun bagus. Seringkali orang puas jika didikte seperti itu. Tapi firman pengajaran itu hanya sepatah kata, rema. Tetapi roh yang ada dalam hidup kita ini tubuh Kristus. Dia berkhotbah lebih banyak dari apa yang engkau dengar. Yang kau dengar sedikit saja, rema. Tetapi yang dikhotbahkan dalam hatimu oleh Roh Kudus itu jauh. Engkau pegang sepertinya sudah mendapatkan. Oh belum. Makanya digambarkan sebagai seorang penyelam dalam. Seakan-akan kita dapat dasarnya. Oh belum, masih hikmat Allah itu tidak bisa dijangkau. Dan itu yang saya rasakan. Hati-hati anak muda. Saya cari tempat ibadah yang telinga saya cocok. Saya cari tempat ibadah. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru makan itu mendengar firman. Itu dari konteks Yesus dengan iblis. Makanan yang sesungguhnya itu firman yang keluar dari mulut Allah. Dan banyak contoh perumpamaannya digambarkan baik dalam Matius 13 tentang benih. Orang yang mendengar firman simpan di hatinya. Dan dia diberkati. Banyak nanti dalam Injil. Tapi saya tidak ada kekuatan Injil kalau kita tidak melihat peristiwa yang pernah terjadi. Injil itu peristiwa yang firman yang itu yang pernah ada terjadi bergulir sampai pada hari ini. Allah merubah caranya. Nah inilah yang kita mau paham dalam setiap persekutuan ibadah kita. Saya tidak merangkai satu dan mempoinkan kepada saudara menjadi statement dalam hidup saudara, tidak. Tapi bisa menggiring pikiran saudara untuk lebih melihat Allah itu bekerja secara real dalam setiap pribadi yang ada dalam perjanjian lama, dalam peristiwa yang nyata. Ini peristiwa nyata. Abraham masuk karena lapar. Makanya dia keluar karena tulah. Coba ayat 17. Mari. Ayat 17 firman Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang lebat kepada Firaun. Tuhan memberikan tulah kepada Firaun. Tuhan kasih dia tulah. Sehingga Israel ini, Abraham ini, dulu belum ada Israel. Sehingga Abraham ini bisa keluar dari Mesir. Tuhan kasih tulah. Naomi. Ya Rut itu anak mantu. Tuhan memberikan tulah kepada Naomi. Supaya dia meninggalkan Moab. Dan kembali ke Bethlehem, rumah roti. Dan dia melihat derajat hidupnya naik. Bayangkan kalau 3 laki-laki itu yang dia sayangi hilang. Tapi diganti dengan 1 perempuan kafir. Karena bangsa yang dibenci oleh Allah. Diganti dengan 1 perempuan Moab, itulah Rut. Dan akhirnya ada Boas. Mereka menikah. Dan di situ lahirlah papanya Daud. Dan akhirnya lahir Yesus yang memproklamirkan dirinya. Saya bintang timur yang gilang gemilang. Saya tunas Daud. Dari mana ya? Dari segala musibah yang pernah terjadi. Dari lapar yang disikapi dengan benar. Lapar yang disikapi dengan benar.
Seringkali kita sudah berada di tempat, baik itu penggembalaan, baik itu di mana, sepertinya kita ibadah. Tapi sebenarnya ada suasana kelaparan yang ada di dalam itu. Karena apa yang mereka makan itu bukan seperti apa yang Allah pikirkan. Tetapi seperti apa yang dikondisikan oleh seorang pemimpin. Seperti apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin itu. Kalau kondisinya lagi begini, begini. Kondisinya butuh, harus menyampaikan firman supaya kebutuhan itu terpenuhi. Jika kondisinya begini, supaya harus begini firman. Tidak ada itu. Firman itu harus mengkondisikan apa yang Tuhan pikirkan untuk tujuannya datang ke dalam dunia ini. Untuk membawa kita pulang kembali ke Eden. Nah, selanjutnya. Perhatikan saja pergerakan firman Allah yang Tuhan izinkan bisa jadi Abraham masuk karena. Nah, bagaimana dengan Israel yang sesungguhnya? Itulah Yakub. Mari kita baca dalam Kejadian. Ya, Kejadian. Ya. Atau Keluaran, coba dalam kitab Keluaran. Sebentar, saudara ya. Saya lihat. Ya, saya cari. Ya, Kejadian dulu. Kejadian pasal 42. Ini bapaknya. Nanti kita lihat dalam Keluaran itu keturunannya. Ya, yang sudah menjadi suatu umat yang besar. Baca judulnya Kejadian pasalnya yang ke-42. Kejadian 42, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ya, saudara-saudara Yusuf itu pergi ke Mesir. Itu semua karena suasana yang lapar. Baca pasalnya yang ke-43. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Ya, dia pergi untuk yang kedua kalinya. Saya tidak usah ceritakan banyak dulu. Waktu kita singkat. Dan pada akhirnya pasal 46. Yakub pindah ke Mesir. Ya, saya mengirim saudara baca di rumah nanti. Saudara tahu peristiwa ini. Karena kelaparan. Tidak ada gandum. Harus menggiring Israel yang adalah Yakub pindah ke Mesir. Jadi apa konteksnya? Dia pindah karena lapar. Nah, disitulah dia tinggal sampai 400 kurang lebih 30 tahun kata kitab Keluaran. Kalau kata kitab Kejadian sih 400 tahun. Ya, itu karena persoalan Abraham mempersembahkan korbannya, tetapi dia lalai menjaganya. Makanya berubah. Nanti bangsa ini akan, ya coba kita baca saja, nanti saya salah. Itu Kejadian pasal 15, kalau saya bisa dapatkan itu. Kejadian pasal 15. Supaya saudara tahu, begitu lama dia ada di Mesir. Dan nanti Tuhan keluarkan Israel. Juga dengan tulah. Sampai harus 10 tulah. Sampai harus 10 tulah. Sebentar, saudara. Ya betul. Kejadian pasal 15. Ya ayatnya yang ke-13. Itu dia lalai karena burung-burung hinggap di korban yang dia persembahkan. Itu ayat sebelum ayat 13. Tapi saya langsung kepada poin yang ingin saya sampaikan. Singkat waktu. Ayat 13. Mari. Iya. Mari perhatikan. Firman Tuhan kepada Abraham. Ketahuilah dengan sesungguhnya. Ya, ketahuilah dengan sesungguhnya. Bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Ia akan menjadi orang asing di dalam satu negeri, terus kan? Yang bukan kepunyaan
kepunyaan mereka. yang bukan kepunyaan mereka. Teruskan. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Ya, teruskan. 400 tahun lamanya. Kalau di sini 400 tahun. Ya. Tetapi kalau saudara baca, catat saja. Keluaran pasal 12 itu ayat 40. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-40 itu 430 tahun. Perhitungannya. Mereka diperbudak di Mesir. Kenapa selisih ada? Ini memungkinkan dihitung sejak Yusuf mati. Tetapi di dalam kitab Keluaran itu dihitung sejak Israel masuk. Sampai dia keluar bersama tulang-tulang Yusuf. Bukan Alkitab salah tulis, tidak ada itu. Ya, apalagi ini Allah yang ngomong. 430 tahun itu di Keluaran pasal 12 ayat 40. Karena zaman Yusuf itu mereka sejahtera. Ya, mereka senang. Makan tercukupi, Firaun masih hidup, mereka sangat dihargai. Tapi ada masa mereka tidak dihargai sama sekali. Tetapi Keluaran mencatat dihitung sejak masuknya mereka ini bersama papanya. Dan di sini kita bisa melihat nanti mereka keluar juga karena tulah. Sehingga pasal 46 dia pindah ke Mesir. Tadi saya salah menyampaikan, Sarai menjadi Sarah itu setelah ada perjanjian sunat. Maaf, bukan di Kejadian 15. Tetapi yang saya maksud itu di Kejadian 17. Sarai menjadi Sarah, Abram menjadi Abraham. Itu Kejadian 17, nanti baca di rumah. Nah, sekembali. Pada saat mereka masuk yang kedua kali. Dan akhirnya nanti Tuhan tuntun mereka keluar. Apa dengan cara yang berbeda? Mari baru kita baca Keluaran ini. Keluaran pasalnya yang ke 13 kalau saya tidak keliru. Ya, mari. Pada saat Tuhan ingatkan saya ini. Lewat firman yang ingin kita baca dalam Keluaran pasalnya yang ke-11. Keluaran pasalnya yang ke-11. Baca judulnya. Keluaran pasal 13. Judulnya di ayat 1. Ketetapan tentang anak sulung. Ya. Hari raya roti tidak beragi. Pasal 11 ayat 1 judulnya. 11. Tulah ke-10 diberitakan. Ini tulah yang terakhir. Pasal 12 ayat 29. Ya. Judulnya. Tulah ke-10 anak sulung mati. Orang Israel. Keluar dari Mesir. Nanti baca di rumah. Catat saja. Tidak ada waktu saya membaca banyak. Ya, saudara perhatikan saja. Saya hanya merangkai peristiwa yang pernah terjadi. Ya. Jadi ini bukan dongeng. Ya. Abraham itu masuk. Lapar yang membawa mereka ke Mesir. Tetapi tulah yang membawa mereka keluar. Yakub masuk. Lapar juga yang membawa mereka pindah ke sana. Tapi waktunya lama. 430 tahun. Coba itu kata 430 tahun itu di pasal, ya masih di situ, pasal 12 ayatnya yang ke-40 dan 41. Mari. Lamanya orang Israel diam di Mesir. Lamanya orang Israel diam di Mesir 430 tahun. 430 tahun. Baru ada ayat 41 berkata apa? Sesudah lewat 430 tahun. Setelah lewat 430 tahun. Tepat pada hari itu juga. Iya. Keluarlah segala pasukan Tuhan dari
keluarlah ini umat Tuhan dari tanah Mesir. Apa yang membawa mereka keluar? Judulnya tadi. Itulah yang membawa mereka keluar. Pelan-pelan saja kita memeriksa firman Tuhan. Karena ini firman pengembalaan pasti berkesinambungan. Ya, tidak mungkin saya selesaikan dalam tempo yang hanya 1 jam, 1 jam setengah, atau 2 jam. Tidak mungkin, saudara ya. Dari firman yang kita dengar, pembangunan tubuh Kristus saja itu sudah bertahun-tahun. Ya, mungkin sudah ya 3-4 tahun, itu pun belum selesai. Tetapi banyak hal yang Tuhan perlihatkan. Dia nyatakan untuk menguatkan firman itu semua. Itu yang membawa saya tidak jenuh melayani Tuhan. Ada jemaat banyak datang, tidak ada yang datang pun saya tetap akan dalam kondisi yang sama menyampaikan firman Tuhan. Tidak lemas. Tak mau tahu rampot. Susi mau serek disiram wai. Ya, tidak bisa mengeong lagi. Ya, tapi saya tetap sama saja. Ya. Sebab itu kita yang ada. Sekarang kita di Mesir. Kita ada di Mesir ini. Dunia ini Mesir. Gambaran untuk arti yang rohani. Selama kita ada di Mesir dalam dunia ini. Kelaparan itu masih mengancam kita. Kita ada karena lapar. Kita ada karena lapar. Makanya nanti masuk dalam perjanjian baru. Selama kita di dunia ini, mari kita berpikir, hanya Yesus itulah roti hidup. Hanya Yesus itulah air yang memuaskan. Jadi belum kita masuk di sorga, ada banyak tawaran untuk membawa kita makan yang lain. Tetapi satu hal, jangan hanya karena saya salah makan lagi. Saya kehilangan Eden. Saya kehilangan Firdaus. Makanya Yesus sebelum dia kerja, setelah dia dibaptis baru dia kerja. Yesus kerja setelah dia dibaptis. Yesus dibaptis itu umurnya kurang lebih 30 tahun. Itu kata Injil Lukas pasal 3. Dan pada saat dia dibaptis itulah, baru setelah dia dibaptis, baru Tuhan Yesus bekerja. Tapi ingat, sebelum dia bekerja, setan ingin menggagalkan pekerjaan Tuhan lewat Yesus. Makanya Yesus digoda. Pertama kali godaan setan datang kepada Yesus. Hanya karena ini. Jadikan itu batu jadi roti. Yesus lapar dan haus. Datanglah setan. Dia tidak katakan jadikan itu kendat, itu air, kasih keluar air di situ. Ya. Tetapi dia katakan itu batu, jadikan roti. Nanti akan kita masuk ke sana melihat yang rohani. Tapi satu ingin saya sampaikan, perhatikan baik dulu. Israel yang adalah umat pilihan, semua itu diambil dari Mesir karena tulah. Nanti kita yang ada di dunia ini akan terjadi kelaparan, kata Matius 24. Akan terjadi peperangan di mana-mana. Dan nanti Tuhan datang dalam kondisi manusia yang lapar. Amos sudah menubuatkan. Perhatikan saja dulu, nanti kalau mau dibaca kita baca. Amos itu sudah menubuatkan. Nanti menjelang dia datang, akan terjadi kelaparan. Bukan kelaparan tentang makanan yang jasmani, tetapi lapar akan firman Allah. Kalau kondisi ini sudah ada nanti, Tuhan akan segera datang.
Makanya masuk di Injil. Ada banyak peristiwa Yesus menggambarkan tentang makanan. Bagaimana peristiwa Lazarus yang miskin dalam Lukas pasal 16. Dia dipermuliakan hanya karena rema makanan. Bagaimana anak yang hilang dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Itu anak hilang. Dia dipermuliakan karena kelaparan. Ada peristiwa di mana Yesus lapar. Setan mau menggagalkan pekerjaan Tuhan. Saya lihat dalam Alkitab. Pada saat Yesus lapar itu pertama kali setan datang. Dengan mau memberikan Yesus bukan lagi berkat. Sehingga kutuk itu turun di atas Yesus. Itu tujuan setan. Pada saat Adam Hawa makan itu buah yang dilarang, kutuk menyertai mereka keluar dari Eden. Ular pun keluar, kutuk menyertai ular dari Eden. Seandainya Yesus makan itu, menjadikan batu menjadi roti. Kekristenan yang kita yakini hari ini, kita hanya mewarisi kutuk yang tidak pernah habis. Tapi untung Yesus tahan leher dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bayangkan, jadi apa yang pernah terjadi dulu di Eden bergulir kembali. Tetapi dalam konteks peristiwa yang berbeda. Makanya datanglah Yesus ke dalam dunia ini menunjukkan kegagalan yang pernah terjadi dalam perjanjian lama. Tidak akan mungkin lagi bisa terjadi. Karena aku sudah menubuatkan. Aku mengerjakan dengan tepat semuanya. Apa yang menjadi tujuan Allah. Saya datang ke dunia ini. Setan mau menggagalkan. Sehingga kita mewarisi kutuk. Dengan cara dia menggoda Adam dan Hawa waktu itu. Menggoda Hawa. Datang bawa sepertinya firman. Bukankah ya, yang ciptakan kau itu ngomong. Ya, jangan kau sentuh raba itu, buah itu. Ya. Padahal itu enak kalau dimakan. Ya. Akhirnya terpikat hatinya makan. Tidak jaga leher, kita mewarisi kutuknya. Yesus datang, setan juga. Bukankah ada tertulis? Itu kan dalam konteks yang sama. Peristiwa yang bergulir kembali. Tetapi dalam peristiwa, momen, konteksnya yang berbeda, suasananya. Tetapi dalam pemikiran sama. Kenapa? Ini oknum yang sama. Iblis yang di Eden dulu itu juga yang itu. Yesus ini pribadi Allah yang pernah di Eden itu yang ada hari ini. Menjadi manusia untuk mendekati kita orang yang berdosa. Hanya ingin ditunjukkan dengan kemanusiaan Yesus itu bisa mengalahkan itu. Dengan pengertian yang tepat bahwa bukan saja manusia hidup dari roti, tetapi manusia itu hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu nanti kita dari situ kita berpijak untuk masuk ke dalam pengajaran. Firman yang keluar dari mulut Allah itulah yang akan menghidupkan kita. Tapi sekarang firman yang keluar dari bukan pikiran Allah lagi. Memang saya bukan Allah yang ngomong. Tetapi saya menyampaikan firman Allah. Tapi hari ini. Makanya musuh pengajaran nanti. Itu tentang pemberita-pemberita. Yang memberitakan sepertinya benar. Tetapi salah. Disitulah kita terjebak. Kita tinggal terus dalam dunia ini. Dan kena tulah bersama dengan dunia ini.
Tapi kita ini Israel, pilihan Tuhan. Keturunan Abraham, orang yang percaya. Israel pilihan Allah. Dan kita akan dikeluarkan dari Mesir. Makanya Petrus gambarkan. Dunia ini akan hilang lenyap. Tetapi makanan itu akan tinggal tetap. Bagaimana memaknai tulisan itu? Petrus katakan, langit dan bumi akan apa? Lenyap. Tetapi firman Allah itu akan tinggal tetap selama-lamanya. Apa itu firman Allah? Injil Yohanes pasal 4. Apa yang keluar dari mulut Allah, itulah makanan yang sesungguhnya. Saya masuk sedikit, sekalipun kita belum baca. Saudara perhatikan saja. Dan waktu pasti saya baca, kalau saya mau baca. Tapi saya menyampaikan, saya lebih suka menyampaikan seperti ini. Supaya saudara lebih bisa memahami. Lebih mudah memahami kebenaran firman Tuhan. Daripada saya kirim saudara, ayo baca. Ini tidak akan pernah terhapus, akan terus ada di Alkitab. Kapanpun kita bisa baca. Tapi apa yang saya sampaikan ini bisa saya lupa sebentar. Seketika roh masih mengingatkan di mimbar ini. Saya sampaikan saja. Kalau Alkitab sebentar. Saya baca bisa kita buka, kita baca. Makanya Petrus ngomong. Nanti ini akan lenyap semua. Tetapi makanan itu tinggal tetap selama-lamanya. Perhatikan saja. Makanya pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dalam Matius pasal 26. Dia berikan tubuhnya. Makanlah roti ini. Sebab ini tubuhku. Itu jelas dikatakan Matius 26. Minum cawan ini. Dan inilah darahku. Jadi makanan itu sudah ditinggalkan. Bagi saya dan saudara. Makanya dicatat dalam 1 Korintus pasalnya yang keberapa itu 11 atau 10. Jika kita makan itu dengan mengoreksi diri kita. Penyakit kita bisa disembuhkan. Bahkan kita bisa hidup kekal selama-lamanya. Makanya hati-hati dengan makanan. Saya berbicara makanan, Roh Kudus bisa menerjemahkan di hati saudara. Tidak perlu saya mendikte saudara. Sebab memang dari dulu saya bukan tipe yang mau mendikte. Saya hanya selalu percaya. Roh Kudus itu menjelaskan di hati setiap orang. Makanya menjadi anak Tuhan itu kita yang bodoh. Hikmat dunia kita bodoh. Tetapi hikmat Allah kita tidak bodoh. Dan dia jelaskan dalam hati kita. Hati-hati dengan makananmu itu. Dari apa yang kau makan, itu membuktikan. Disitulah hidup keselamatan. Hati-hati dengan apa yang kau dengarin. Kalau itu bukan pikiran Tuhan. Selalu saya bawa kepada konteksnya Paulus menasihati Timotius. Kalau engkau tidak bisa awasi dirimu, engkau tidak bisa awasi ajaranmu, padahal di situ keselamatanmu. Makanya awasi dirimu, awasi pengajaranmu, di situ keselamatanmu. Itulah keselamatan. Dan juga orang yang mendengar engkau. Baik yang menyampaikan, baik yang mendengar, keselamatannya dari pengajaran. Jadi hati-hatilah, pun saya hati-hati dalam berdiri di mimbar ini dan menyampaikan yang menjadi keinginan Tuhan. Makanya saya selalu mau terikat dengan perjanjian lama. Karena dengan terikatnya saya dengan perjanjian lama, saya tidak menghilangkan pondasi yang dikatakan Yesus. Taurat itu bukan ditiadakan. Sampai tanda bacanya pun tidak akan ditiadakan. Tidak bisa dibuang. Makanya dalam memeriksa dan melihat kebenaran firman pengajaran ini, baru saya bisa mengungkapkan isi hati Tuhan. Tujuan Tuhan
di dalam Yesus setelah saya memahami perjanjian lama. Tapi kalau saya hanya statementkan, hanya baca satu kalimat di sini, dan dari kalimat yang saya baca kebetulan itu ada kata makan semua kita cari. Sampai dari Kejadian kata makan kita cari. Tapi kalau kita menggali, kenapa harus ada kata makan? Makan itu ada karena orang lapar. Kata lapar itulah yang kita lihat. Kenapa manusia bisa lapar? Dan memang pada saat saya melihat ini, dan apa yang tercantum, buku yang tertulis dalam Alkitab ini, kitab ini. Abraham masuk karena lapar. Itulah yang kasih keluar dia. Yakub dan anak-anaknya masuk karena lapar. Itulah yang kasih keluar dia. Ada peristiwa bukan Mesir tapi menggambarkan Moab. Itulah Rut. Bagaimana Rut ini? Maaf, siapa namanya? Naomi. Ya, karena Rut itu sudah baiknya. Padahal Rut ini yang orang Moab itu. Naomi ibu janda ini. Tinggalkan Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti. Pergi ke Moab. Hilang 3 laki-laki yang dia sayangi. Baru dia mau kembali lagi. Bagikan kena tulah. Tapi dari Rut perempuan Moab inilah. Cikal bakal lahir sang tunas. Lahirlah Yesus. Itu sidang jemaat di tempat ini. Satu yang ingin saya pesankan. Sekalipun saya tidak bisa menuntaskan lain waktu. Saya akan sambung terus ini. Tapi paling tidak hari ini saudara paham. Lapar itu. Yang membawa kita bisa sampai ke Mesir. Hati di hari-hari yang terakhir. Saya ingin baca Amos lah. Ya coba di mana itu ya, ayatnya itu. Ya, betul, Amos pasal 8. Coba. Ya, Amos pasal 8. Baca judulnya. Mari. Amos 8 ayat 11. Lapar dan haus. Lapar dan haus. Teruskan. Sesungguhnya apa? Waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Ya, aku akan kirimkan kelaparan ke negeri ini. Teruskan. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Ya, bukan lapar karena makanan jasmani. Bukan lapar dan haus karena perkara yang jasmani. Teruskan. Melainkan mendengarkan firman. Ya, lapar akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah begitu banyak gereja yang lapar. Oh, saya kenyang kok. Kenyang dengan berita dongeng. Ya, kenyang dengan sanjungan. Kenapa saya katakan demikian? Kembali ke dalam 2 Korintus pasal 11. Nanti orang datang bawa makanan, bawa firman, bawa Yesus. Itu Yesus itu firman. Tapi Yesus lain, makanan yang lain. Dia bawa roh, tapi roh yang lain, tapi lain. Dia bawa Injil, tapi Injil yang lain. Dalam konteks apa dia berkata seperti itu? Dia katakan apa? Untuk mengambil apa yang sudah kamu terima. Untuk menelanjangi kita. Adam dan Hawa diambil dari apa yang sudah diterima dari Tuhan. Eden itu pemberian Tuhan kepada manusia. Berkat Allah yang paling besar selama ada peradaban manusia. Eden itu. Makanya Tuhan ingin kembalikan berkat yang besar itu nanti. Tapi sama konteksnya. Jaga makan. Ya. Saya hanya sampai dalam bahasa. Ya, jaga makan. Karena Eden itu bisa terpelihara menjadi milik manusia. Kalau manusia bisa jaga makan. Hari ini engkau mau kembali ke Eden. Jaga makan. Saya tidak jelaskan dulu apa itu jaga makan. Tapi saya akan sambung nanti. Dan nanti kita lihat. Bahaya. Yesus lapar saja setan datang. Tapi lebih bahaya lagi kalau Yesus yang lapar.
Kalau Yesus lapar, datang setan, goda dia. Dia menang. Pada masa Yesus yang lapar, dia lihat itu pohon ara. Dan dia datang dalam kondisi dia lapar, dia mau makan itu. Tidak ada yang bisa dimakan dari pohon itu. Di dalam Yesus lapar itulah keluar kutuk. Di dalam Yesus lapar itulah keluar kutuk. Hati-hati. Makanya dia gambarkan domba itu. Di saat aku lapar, engkau beri aku makan. Di saat aku haus, engkau kasih aku minum. Aku telanjang, engkau kasih aku pakaian. Aku orang asing, engkau kasih aku tumpangan. Aku sakit, aku terpenjara, engkau lawat aku. Kamu domba ke kanan. Tapi ada masa dia lapar. Dia datang di satu pohon. Markus pasal 11. Dan lihat tidak ada buah dari pohon itu. Dia kutuk itu pohon. Kapan kutuk itu keluar? Di saat Yesus lapar. Jangan sampai kita ditemukan seperti itu. Saya tidak jelaskan banyak. Tapi saya hanya tekankan pada pagi hari ini. Sebagai kalimat yang terakhir dalam pemberitaan firman hari ini. Eden hilang karena manusia tidak bisa jaga makan. Kita mau kembali ke Eden yang Tuhan janjikan, itu Firdaus. Jika engkau juga bisa jaga makan, perhatikan makananmu. Perhatikan itu firman yang kau dengar baik. Makanya Yesus sebelum dia kerja, karena tujuan Yesus datang untuk mengembalikan kita ke Eden. Makanya pada saat dia kerja dicegat dengan setan sebelum dia kerja. Saya bawa saudara berpikir realistis dan sederhana. Dalam Matius pasal 4 sebelum dia kerja setelah dia dibaptis. Langsung setan datang hanya persoalan makan. Kau lapar toh? Jadikan batu itu jadi roti. Coba dia makan itu. Terulang peristiwa Eden. Kita hanya mewarisi kutuk. Makanya Yesus digambarkan. Dia disejajarkan dengan orang terkutuk. Untuk menanggung kutuk saya dan saudara. Pengajaran ini besar. Saya katakan pengajaran ini besar. Karena di dalamnya kita bisa mengungkapkan segala pikiran Tuhan. Yang pernah ada dan yang akan datang. Itu pesan firman pagi hari ini. Eden hilang karena makanan. Kita mau kembali ke Eden. Perhatikan juga makanan. Dan firman Allah saya tidak lanjutkan. Cukup di sini. Lain waktu saya akan sambung. Tetapi biarlah firman ini memberkati kita. Bahwa kita melihat kehendak Allah akan ada datang. Saya berhenti di Amos pasal 8 ini. Orang yang lapar akan mendengar akan firman Tuhan. Dan mari pemain musik nyanyikan pujian. Dan kita nyanyikan satu pujian. Dan kita akan datang kepada Tuhan. Ya, saya rindu kita nyanyikan ini. Kasihnya telah dibuktikan. Itu Psalm nomor 6.
Kita nyanyikan pujian ini dan kita siapkan diri kita menerima tubuh darah Kristus. Dan kita pulang sebentar diberkati oleh firman Tuhan. Kasihnya telah dibuktikan. Mari, ya ada, mari. Nyanyikan pujian ini. Kasihnya telah dibuktikan oleh penumpahan darahnya. Mari. Tumpahan darahnya yang suci. Dosaku, dosaku telah dimatikan, dihapus.
Dan itulah yang membawa kita keluar dari Mesir. Hari ini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kau jangan kau biarkan dirimu lapar lagi. Jangan kau biarkan dirimu haus lagi. Sebab itu dia mau menjadi makanan. Dia mau menjadi air yang kita minum. Oh,
Sehingga tidak Bapa di surga, Engkau melihat Pak Made yang berulang tahun tepat pada hari Engkau sudah menggenapkan usia 46 tahun. Oleh itu, Engkau lihat kerinduannya untuk selalu dekat denganmu. Engkau percayakan hidup ini dalam tangannya. Di usia yang kau tambahkan, Engkau tambahkan marifat, hikmat akan wujud, bahkan juga penyertaan yang ajaib. Malaikat penjaga tetap menjadi bagian, dan hamba mohon kemurahan belas kasihan Kau turunkan kemurahan di usia yang kau tambahkan. Biarlah di usiamu yang ditambahkan oleh Tuhan, yang menambahkan juga kemurahan, belas kasihan dan kemurahan atas kaitan Kau dan bersama banyak ada malaikat penjaga yang menjaga usia yang tepat dalam nama Yesus. Sampai mana yang datang kembali dari tempat ini juga hamba berdoa buat anak dan yang berulang tahun yang ada di Kalimantan. Hamba bawa dalam tangan Darren yang juga sakit. Hamba bawa hidup dalam tangan Tuhan. Anak Darren, anak daripada Rodi yang lagi sakit di rumah sakit di balik papan. Hamba mohon kemurahan-Mu, Engkau jamah anak ini. Pada siang hari tidak ada perkara mustahil. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sejauh mana iman kami seruan kami kepada Tuhan, sejauh itu ditemukan kami dalam seruan itu. Dia berkenan, Dia akan mengerjakannya sesuai dengan seruan kami. Sebab itu dari tempat ini kami berseru, terkhusus buat anak Darren yang saat ini berada di rumah sakit. Apa bawa dalam tangan Tuhan, baik juga Iken Pandek yang sakit, yang saat ini ada di rumah, yang sudah beberapa hari ini sakit. Apa percayakan hidupnya juga dalam tangan Tuhan, baik Oma Fendi yang juga dalam pemulihan sakit. Apa bawa hidup ini dalam tangan Tuhan, dan Engkau jamah hidup yang sakit ini, yang sudah kami sebutkan namanya ini. Itu Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Ada kuasa yang besar untuk mengangkat segala kelemahan yang ada. Apa percaya demi jemaatku yang sakit di persekutuan ibadah berikutnya bisa ada bersama kami di tempat ini untuk datang mempermuliakan Engkau. Baik anak Darren yang ada di balik papan, kami percaya Tuhan juga sudah menjamah dan Tuhan sementara pulihkan anak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika di antara kami ada yang sakit dalam ruangan ini, juga Tuhan pulih sembuhkan kami. Dan kami kerjakan, kami terima tubuh dan darah, memberkati setiap pribadi kami, mengangkat setiap kelemahan-kelemahan kami, dan juga mengampuni segala dosa, salah, dan pelanggaran kami, baik yang melayani dan yang dilayani. Kemurahan berkat Allah yang besar memberkati kami sekalian. Kami terima dan kami kerjakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ya, nomor 8 dalam buku besar. Banyak sambungan yang terjadi, tetapi Tuhan selalu membawa kita bisa berjalan sampai akhir. Nomor 8 buku Salmo, mari para pelayan, Saudara Tato, Pak Matius, dan juga Bapak Beni bisa menyanyi. Mari. Mempersiapkan diri. Ada masa waktu itu berkat itu turun, dan setelah itu tidak ada lagi. Mari bersama kita manfaatkan, sebab kita bersama menerimanya pada saat Dia turunkan berkatnya. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah bersama kita yang kita tinggikan ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Amin. Yang percaya makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggikan cawan, imani, dengar firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yakinkah bersama kita juga yang kita tinggikan ini adalah darah
dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Amin. Yang percaya minum. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ayat 3. Kemuliaan yang abadi dengan tangan yang terangkat, itu tanda wujud sudah menikmati dan berterima kasih. hadir karena tugas pekerjaan mereka, sekolah pelajaran kuliah mereka. Juga hamba percayakan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Baik Ike Pandai kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, Oma juga Tuhan sudah pulihkan. Baik anak Darren juga yang di balik Bapak Tuhan sudah jamah. Terima kasih baik Ibu Reda yang mungkin hari ini kembali dari Sorong, juga Tuhan sertai perjalanannya. Bahkan juga anak-anakmu yang jauh, baik Esa yang ada di Merwani bersama dengan istrinya di sana. Tuhan selalu pelihara baik. Kau berkati, jangan kau biarkan mereka lapar Tuhan, tetapi kau nyatakan semua firman dalam kehidupan mereka. Baik juga hamba berdoa buat Christine manapun yang ada saat ini, juga hamba percayakan dalam tanganmu bersama suami dan putrinya. Juga Tuhan hamba percaya engkau pelihara baik nikah ini. Baik Endi yang masih berada di Maroke dan juga akan rencana balik di akhir-akhir minggu ini, di awal-awal minggu akhir ini. Juga Tuhan tolong perjalanan yang jauh, Tuhan buka jalan atau baik semua dan bisa berkumpul kembali bersama dengan istri dan putrinya di Makassar, dan nama Tuhan dipermuliakan.
baik Ibu Esther yang dari Jerman, jika Tuhan izinkan akan berangkat dari Jerman tanggal 28. Perjalanan yang jauh juga Tuhan Engkau tolong jauhkan dari musibah mara bahaya kecelakaan. Engkau tibakan bersama-sama dengan rombongan yang bersama dia, dan juga bisa bertemu dengan orang tua dan keluarganya yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Baik juga Mama Fredly yang saat ini masih berada di Tanah Toraja, jika Tuhan izinkan kembali sebentar atau besok pagi, juga Engkau percayakan perjalanan yang jauh. Sekeluarga itu Tuhan lindungi, jauhkan dari musibah mara bahaya, tibakan bersama. Kami sebentar di tempat ini juga bisa kembali untuk bersekutu dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Kau memberkati usaha pekerjaan sidang jemaat dan sekolah pelajaran kuliah anak-anakmu dan pertumbuhan anak kami, lansia-lansia yang ada, pemuda-pemudi remaja, semua Hamba pertaruhkan hidup mereka di dalam tangan Tuhan, di dalam nama yang besar, dalam nama Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa permohonan, ucapan syukur dan sembah kami. Haleluya. Amin. Ada pujian yang kira-kira tadi dinyanyikan Paulus. Apa itu yang terakhir? Ya. Aku diberkati sepanjang hidupku. Aku diberkati. Kita nyanyikan yang pujian dan kita beri persembahan kita kepada Tuhan.
kayak pasukan di belakang. Tuhan, saudara, Tuhan memberkati kita semua dan kembalikan berkatnya berlima kali ganda. Pengumuman. Jika Tuhan izinkan, saya akan ke Toraja mungkin besok untuk mengikuti pemakaman daripada Om Thomas Salepa ya, di Toraja. Ya, di mana itu? Di Menteng. Kalau Tuhan kita saya akan berangkat besok dia bersama istri. Saudara, dan doakan nanti hari Selasa tetap ada ibadah PA, nanti dilayani oleh Bapak Pedi. Dan nanti hari Jumat saya sudah ada kembali di sini. Hari Rabu malam paling saya sudah di Makassar lagi. Karena asal acara selesai langsung balik. Berarti hari Jumat saya akan melayani kembali, itulah doa Bidstone. Dan hari Sabtu ibadah pemuda melayani oleh Saudara Ibrahim, dan latihan juga nanti ada. Dan hari Minggu kembali jam 8:30 pagi. Mungkin hanya pengumuman. Membuka setelah ini jangan ada yang pulang, sebab kita akan dijamu makan siang oleh, betul ya, jamu makan siang oleh keluarga Pak Made. Pak Made yang berulang tahun pada hari, tepat pada hari kita akan dijamu nanti. Rupanya Darren itu bukan ulang tahun ya, sakit. Soalnya saya tidak baca di bawah rumah sakit. Nah sebenarnya saya kira itu berulang tahun ya, dan saya baca itu sakit ini. Jadi kita doakan dia tadi supaya Tuhan jamah sakitnya. Sebenarnya Darren yang pernah ada bersama kita tempat itu, yang sekarang ada di Balikpapan. Nah, inilah yang menjadi pengumuman. Setelah ini juga, setelah sebentar saya akan ke Oma untuk perjamuan suci di sana. Saya akan ke Oma Pedi supaya Oma juga di masa tuanya saudara ya bisa tahu bagaimana hidupnya itu bersandar kepada Tuhan. Dan memang banyak Tuhan ubahkan Oma itu ya, dari awal-awal itu ya saudara. Dan saya melihat perubahan terhadap Oma ini begitu banyak. Dan terus kita berdoa apa yang Tuhan kehendaki kepada Oma. Usia sudah 79 ya, tahun depan 80. Makanya saya bilang sama Oma, dia bilang sampai nanti itu Pak, tidak sampai. Kalau sampai potong kambing. Saya suka berdoa dengan Oma. Dan kita percaya Tuhan tolong semuanya. Setelah ini sebentar kita akan ke Oma. Bagi saudara yang tidak ada kesibukan silakan. Kalau saudara juga tidak ke sana tidak apa-apa juga. Ya, saya hanya mungkin juga bersama istri. Dan inilah yang menjadi pengumuman. Tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Atau ada yang saya lupa? Tidak ada lagi. Mari kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah kita di dalam doa berkat. Kita tunduk kepala sekali lagi. Terimalah berkat dari Tuhan. Di akhir persekutuan ibadah kami, Hamba kembalikan segala kemuliaan, hormat dan syukur kami kepada pribadi Engkau Allah kami yang layak menerima segala ucapan syukur dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh El Kudus. Saatnya Engkau memberkati domba-domba-Mu Tuhan. Dan pulanglah bersama kami dengan penyertaan-penyertaan yang ajaib. Itulah bala tentera sorgamu ada selalu mengawasi setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Dan malaikat penjaga Engkau berikan untuk menjaga setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Hamba percayakan seluruh domba-domba-Mu dalam tangan-Mu. Dan pulanglah dalam kehidupan mereka, pulang dalam kehidupan mereka di dalam penyertaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Semua dalam wujud malaikat penjaga yang Engkau utus di dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi. Akhirnya, saudaraku yang kekasih, pulanglah. Bawalah berkat, cinta kasih, kasih sayang dan perlindungan daripada Allah Bapa di dalam persekutuan nama anaknya yang tunggal menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita siang hari sampai Maranatha.
dia datang kembali mempermuliakan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa, Saudara. Selamat siang. Selamat.